Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bocoran TPS UTBK 2020 pengetahuan kuantitatif 20 soal. Di sini nggak kerasa kita ke bagian ketiga teman-teman. Jadi saya telah launching bagian 1, bagian 2 dan silakan teman-teman untuk menonton jika belum menonton. Nah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui updatean terbaru video dari channel ini. Saya beri waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini. Semoga teman-teman mendapat pahala dan video dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mari teman-teman, udah siap ya dan gak sabar. Kita ke nomor 1. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan berikut, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2 berapa? Nah, ini persamaan kuadrat ya, teman-teman. Berarti di sini kita langsung saja nih yang ditanyakannya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Nah, ini gimana caranya? Nah, berarti teman-teman masih ingat nggak ini? Masih ingat nggak yang bentuk kayak gini? Coba kalau X1 ditambah X2 dikuadratkan itu apa? Coba. Masih ingat ya? Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2. Ya nggak? Nah, kita lihat nih. Ini sama nggak dengan ini? Beda ya. Ini mah 3X1 X2, ini 2X1 X2. Ya udah dong. Berarti gimana caranya biar jadi 3X1 X2? Ya udah, ini itu ditambah X1 X2. Berarti kalau ini mau ditambah X1 X2, ya berarti yang kiri juga ditambah X1 X2 gitu kan. Nah, berarti ini itu nilainya sama nih substansinya. Nah, berarti bentuk kayak gini bisa diubah nih menjadi X1 ditambah X2 kuadrat ditambah X1 X2. Nah, kayak gini. Kalau udah ada X1 X2, X1 kali X2, ya udah berarti di sini kan bisa nih X1 ditambah X2 itu berapa? Coba min B per A ya. Min B-nya adalah min 3. Min dari min 3 berarti 3. 3 per 1 ya 3. Sekarang X1 kali X2 berapa X1 X2-nya? C per A 7 per 1. Ya udah ini. Kita masukin nih ke sini. X1 tambah X2-nya 3. 3 kuadrat ditambah X1 kali X2 7. 3 kuadrat berapa? 9 tambah 7 16. Jadi jawabannya adalah C. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan nomor 2. Bentuk sederhana dari bentuk berikut. Nah, ini gimana nih? Coba teman-teman kita faktorkan saja ya. Berarti di sini 2x kuadrat min x min 15. Nah, gimana nih pemfaktorannya? Nah, kita tahu kan kalau pemfaktoran itu bentuknya kayak gini. Karena di sini ada 2, ya udah berarti 2x sama x ya. Nah, gimana caranya nih? Nah, teman-teman biasanya kalau ininya nggak ada nih, nggak ada 2, teman-teman mungkin bisa ya. Nah, tapi gimana kalau ada 2? Saya beri tipsnya nih, caranya kayak gini. Kita tinggal kalikan saja ini. 5 kali min 2 itu berapa? Min 30, ya nggak? Nah, sekarang 30 ini didapat dari berapa kali berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya min 6, min 30? Berarti min 6 sama 5 ya. Kalau dijumlahkan nanti harus min 1 nih. Jadi nanti kalau dijumlahkan itu harus negatif 1. Berarti min 6 sama 5 gitu kan. Coba min 6 tambah 5 negatif 1. Nah, berhubung di sini ada 2, mana nih yang bisa dibagi 2? 6 apa 5? 6 ya, negatif 6. Nah, berarti
Negatif 6 dibagi 2 berapa? Negatif 3. Di sini negatif 3-nya. Berarti di sininya 5 positif. Nah, ini kayak gini ya jadinya. Jika teman-teman nggak percaya silahkan cek ya. Berarti didapat nih bentuknya kayak gini. Kemudian yang bawahnya itu berarti 4x kuadrat min 25 itu gimana? Ya udah, ini tuh kan 4x kuadrat bisa dirubah jadi 2x kuadrat dikurangi 5 kuadrat, ya nggak? Nah, kalau di sini udah ada bentuk pengurangan selisih kuadrat, kalau bisa dibilang selisih kuadrat, teman-teman pernah lihat ya, ini sering sekali muncul nih. Di video pembahasan sebelumnya juga udah ada sih. Kita mengulang lagi deh. A kuadrat min B kuadrat itu apa? A plus B kali A min B gitu kan. Nah, ini teman-teman wajib tahu ya. Wajib tahu nih. Berarti didapat nih bahwa di sini itu berarti di sini kan ini A, ini B ya. Berarti 2x plus 5 kemudian 2x min 5. Nah, kita ke soal kan gitu kan. Ini udah dapat nih 2x kuadrat min x min 15 ini dapat ini per apa ini? Tulis aja di sini deh. 2x plus 5 dikali 2x min 5. Coret-coret kan? Berarti x min 3 per 2x min 5. Mana nih x plus 3 2x min 5? B. Oke, mudah ya. Lanjut nomor 3. Nah, ini gimana? Jika A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 ditambah A ditambah 2 sama dengan X, dan A pangkat 4 tambah 3 A pangkat 3 tambah 3 A pangkat 2 ditambah 3 A tambah 2 sama dengan Y, maka apa nih hubungannya? Nah, teman-teman lihat ya. Coba kita tulis lagi. X itu apa? X itu adalah A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 ditambah A ditambah 2. Kemudian Y-nya itu adalah A pangkat 4 tambah 3A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 2. Nah, gimana caranya biar kita tahu X-nya? Coba misalkan X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Bukan X-nya sih, A-nya gitu. Misalnya A-nya 0, kita coba, dan A-nya 1. Ini kita coba ya. Karena kan nggak ada syarat nih. A-nya 0. 0, 0, 0, 2 ya. Oh, dapat 2 nih. Masukin A-nya 1, A-nya 0, yang ini juga kan masih 0. 0, 0, 0, tambah 2 ya, 2 juga. Sama nih. X dan Y sama dengan. Nah, tapi ini belum tentu ya. Coba kita masukin 1. Harusnya kan harus sama. Coba yang X dulu. Kalau masukin 1, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Berapa nih? 2, 3, 4, 5 ya. 5. Coba yang Y-nya. 1 berarti 1 ditambah 3 kali 1 pangkat 3 itu 3 ditambah 3 ditambah 2. Ini berapa? 6, 8, 9. Sama nggak? Nggak sama nih. Nah, berarti kita ada kejanggalan ketika masukin 0 sama, tapi kalau ketika kita masukin 1 kok beda. Nah, berarti kan ini tidak konsisten kan? Berarti kita dapat simpulkan bahwa hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jawabannya adalah E. Lanjut ya, nomor 4. Jika X ditambah Y ditambah Z sama dengan 180, berapakah nilai X? Nah, di sini ada apa namanya? Ada Y 75 dan Y tambah Z 141. Di sini setelah kemarin saya jelaskan ya, kalau bentuknya itu pernyataan-pernyataan kayak gini, ketika yang pernyataan satu itu udah pasti benar, misalnya memenuhi gitu kan, cukup menjawab pertanyaan X ini, ya berarti yang B, C, E kita coret. Tapi kalau yang pernyataan satu ini salah, berarti A sama D kita coret. Nah, kita fokusnya ke pertanyaan ya. Pertanyaannya berapa nilai X dari sini nih? Berapa nilai X-nya? Ada nih bantuannya pernyataan satu.
Y sama dengan 75. Nah, ketika Y 75 apakah dapat X? Enggak ya, Y-nya 75 nih. Berarti Z-nya kita nggak tahu. Berarti kita nggak dapat nih nilai X. Berarti yang satu ini tidak memenuhi. Ya nggak? Karena kan ada Z nih, kita belum tahu. Nah, berarti yang A ini salah kita anggap. Berarti yang A salah, berarti D juga salah. Coba yang dua nih, pernyataan dua. Y tambah Z 141. Ini kan X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Ketika Y tambah Z-nya 141, berarti X tambah 141 sama dengan 180. Pasti dapat ya X-nya. 180 dikurangi 141 itu berapa? Tapi dapat ya intinya. Nah, berarti yang dua ini dapat nih. Nah, tapi kita lihat lagi hubungannya. Apakah pernyataan dua aja cukup untuk menjawab atau harus sama dengan pernyataan satu? Dua juga cukup ya, dua aja cukup. Nah, berarti jika dua aja cukup, ya berarti jawabannya adalah B. Kita lihat yang B. Pernyataan dua sendiri cukup, namun pernyataan satu sendiri tidak cukup. Berarti jawabannya adalah B. Oke, terakhir nomor 5. Jika X sama dengan akar 5 dikurangi akar 2 dan Y akar 3. Ditanyakan hubungannya lagi nih. Ini gimana? Coba nih. Karena ini bentuk akar, coba akarnya kita hilangkan. Berarti kan dikuadratin nih. Yang ini dulu yang Y deh. Y itu sama dengan akar 3. Jadi kalau dikuadratkan 3 ya. Nah, berarti Y-nya 3. Kita dapat nih. X-nya berapa? X sama dengan akar 5 min akar 2. Kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan ya. Coba akar 5 kuadrat itu berapa? 5 ya. Min akar 2 kuadrat itu 2 ya. Berarti plus 2. Ya enggak? Terus dikurangi 2 kali akar 5 kali akar 2. 5 tambah 2 itu 7. Dikurangi 2 kali akar 10 ya. Nah, akar 10 berapa? Coba, tahu nggak? Nah, kalau bingung lihat. Kalau akar 9 itu berapa? 3 ya. Berarti kalau akar 10 ya mendekat gimana ya? Kan lebih besar ya, berarti 3 komaan lah. Nah, berarti 7 dikurangi 2 kali 3 komaan. Berarti 7 dikurangi 6 komaan. Berapa nih? 1 komaan. Karena di sini Y kuadrat itu 3 dan X kuadrat itu 1, maka didapat nih. Y itu lebih besar daripada X. Paham ya? Oke teman-teman, untuk 5 soalnya dicukupkan dulu. Kita lanjutkan lagi nomor 6 sampai nomor 10. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.